Ini bicara tentang nilai historis dari sebuah cerita. Makin mendekati, makin bagus, makin bernilai. Tapi berlomba-lomba mencari sumber historis atau yang sumber zaman, ya berarti dia tipikal orang yang nggak tahu bagaimana ilmu sejarah itu bekerja. Jika pertanyaan itu ditanggi mana bukti zamannya kepada ilmu nasab, ya itu udah pertanyaan yang keliru. Jika menanyakan syuhra wastifado di masa sekarang, konyol. Imam Ubaidillah itu apa tahun berapa? Kita tahun berapa? Ngelacak itu butuh effort, ngelacak itu pun butuh ekspansi, ngelacak itu butuh disklasifikasi naskah yang sangat banyak. Sekadar contoh, di Turki itu kan ada sekitar 2 juta naskah lebih, tapi yang bentuknya PDF itu tidak sampai 500 ribuan. Berarti kan ada sekitar 1.500 naskah yang belum didisklasifikasi, belum diunggah. Dia pun tahu namanya Syajarah Barokah itu kan baru sekarang gitu, baru 2-3 tahun yang lalu. Sementara muhakiknya sendiri itu sejak awal itu ya kaget. Aku pun kaget, Fakhruddin Ar-Razi ternyata ya punya kitab judulnya ini. Kenapa Said Mahdi Rojai tetap menulis itu intisaban masykukan fi? Ya karena itulah seorang peneliti, dia akan bicara atas nama naskah. Meskipun dikasih disclaimer di awal bahwa kitab ini saya intisabkan bukan karena dasar validasi yang akurat, karena di naskah itu menyebutkan naskah ini ditulis oleh. Nanti pun kalau Ibrahim bin Mansur mentahqiq Syajarah Barokah dan diterbitkan dalam versi cetak, saya yakin itu ya muntasabnya, intisabnya kepada Ibn Nabah yang wafat tahun 828. Pertanyaannya, sanggupkah orang yang batal Mbak Alawi dengan Syajarah Barokah mempertahankan tesisnya tentang ini ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi? Kapan waktunya, tentukan tanggalnya, nanti biar Habib Hanifin datang. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung. Untuk kali ini saya cuman bisa memberikan 15 slide. 15 slide ini semoga mencakup 3 permasalahan besar dari sudut pandang metodologis orang yang membatalkan Mbak Alawi. Yang paling pertama itu kan tentang ilmu nasab. Ilmu nasab tadi udah jelaskan, surah istifadoh itu surah istifadoh dari semua penjelasan tadi udah jelas. Medianya adalah tasamu. Jika bicara tentang tasamu, berarti kan ini bicara tentang pendengaran dan pengetahuan orang yang didapatkan melalui telinga dan ke telinga. Kalau pada skop tertentu disebut dengan masyhur, kalau udah cukup meluas maka disebut nasab atau tasamunya sudah mencapai mustafad, udah menyeluruh. Nah, permasalahannya pertanyaan tentang bukti sezaman ketika memakai metodologi ilmu nasab itu kan seperti mempertanyakan, dari pertanyaan udah keliru, seperti pertanyaan bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat sendiri? Itu bukan untuk dijawab, itu justru mengelirukan pertanyaannya. Dalam anak-anak filsafat menyebutnya itu omnipoten paradoksal, sebuah paradoks dari sebuah omnipoten, zat yang omnipoten. Maka ketika ketika pertanyaan itu muncul dalam metodologi ilmu nasab, itu pertanyaan yang keliru. Kendati pun demikian, saya itu berusaha untuk mencari sifatnya falsifikasi dari pembatal Mbak Alawi. Kalau toh memang tidak ada naskah sezamannya, sebenarnya bisa diisbat atau enggak. Semua ulama 140 yang disebutkan memakai metode yang alim alam memakai dan mengetahui cara kerja ilmu nasab seperti apa, verifikasi nasab seperti apa, semuanya tidak ada yang batalkan. Bahkan An-Nabhani mengatakan ajma'atil ummah al-Muhammadiyah itu kan berarti kan level yang cukup tinggi. Untuk membatalkan hal itu maka membutuhkan extraordinary klaim bahwa ini batal harus memakai argumentasi yang lebih dari An-Nabhani, lebih dari Ibn Hajar al-Asqalani, Al-Haytami, Al-Sakhawi dan yang lain sebagainya. Nah, saya berusaha untuk memberikan bukti material, tapi ini sifatnya cetak biar nanti kita menantang kepada Pak Manahem Ali yang dari dia saudara kita Roma Irama Hakul Yakin. Mari kita uji seberapa akurat beliau ataukah beliau pernah mengutarakan argumennya berdasarkan filologi atau naskah. Saya belum pernah melihat Pak Manahem mengutarakan satu naskah pun. Hingga podcast terakhir dia masih bicara bahwa nama Ubaidillah baru keluar di dalam kitab yang berjudul Al-Barqa Al-Musiqah. Telat lama berarti dia tuh, nggak mengikuti paham kantor paling tidak. Beberapa naskah sudah saya tunjukkan. Yang paling mendekati dengan Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu kan Al-Barqa Al-Musiqah. Berarti kan sebelum itu sekitar tahun 820 udah ada Jurus Syafaf. Abdurrahman Al-Khatib juga memproduksi kitab Iqdul Barohin, karena dia sendiri yang ngomong setelah kitab ini aku cetak, aku memproduksi kitab yang lain. Iqdul Barohin memberikan beberapa isnad, beberapa sanad periwayatan itu didapatkan dari mana. Nah, untuk melogikakan mungkinkah ilmu nasab itu ilmu yang semua metode tadi, syura istifadah tadi, apakah tidak bisa mengisbatkan nasab? Ataukah kita harus mengandalkan kebenaran dokumen? Nah, itu pertanyaan yang cukup keliru. Semua orang tahu jika tasammul itu pasti didengar. Apa yang didengar belum tentu ditulis. So ya,
Apa yang terjadi di masa lalu tidak bisa kita samperin di masa sekarang. Makanya apa yang kita akses sekarang itulah yang harus kita olah. Makanya saya mau nguji nyebutnya apa ya? Sering ada framing seperti ini. Jika Imam Ubaidillah diklaim sebagai imam, kenapa tidak ada yang mencatat? Ada sebuah di kitab Al-Mu'jam karya Ibn Muqri, ya, wafat sekitar 381, ada orang yang pada nomor indeks 1367 ya, hadatsana Abu Muhammad Asy-Syarif Al-Alawi. Untuk yang belum tahu, dari kalangan Husainiyin, orang pertama siapakah yang disebut atau dipanggil dengan Syarif? Yang paling jauh dalam bentuk dokumen adalah orang ini, yang disebut hadatsana Abu Muhammad Asy-Syarif Al-Alawi. Jika ada penyebutan Al-Alawi yang spesifik kepada keturunan Imam Ali, dan jika ada Hasan Husain salah satunya ya dari wangsa Husainiyin, orang pertama yang dijuluki Asy-Syarif adalah ini orang. Ibn Muqri orang yang masyhur, bukan orang majhul. Beberapa kitabnya Al-Mu'jam ini pun dikutip beberapa kali di dalam Tarikh Baghdad Al-Khatib. Terus banyak yang menyebutnya sebagai ulama yang sikoh, untuk bahkan As-Sam'ani pun beberapa kali ngerujuk kitab ini. Kita uji beberapa, ada banyak contoh yang bisa saya tunjukkan, tapi saya ngasih satu aja. Ini orang yang sangat dikenal oleh Ibn Muqri minimal. Ini orang pertama yang disebut dengan julukan Asy-Syarif dari kalangan Husainiyin. Kalimat selanjutnya, walam tara ainaya fil asyraf mithlah. Bayangkan seorang ulama hadis mengatakan ada orang namanya Abu Muhammad Asy-Syarif. Aku belum pernah, kedua mataku belum pernah melihat kesyarifan seperti orang ini. Silsilahnya adalah Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Coba kita bandingkan dengan kedua kitab yang dipakai oleh Kiai Imad, yaitu Tahdzibul Ansab dan juga Al-Majdi. Saya garis bawahi 1, 2, 3, 4 nama ini problematik. Saya langsung ngasih kesimpulan problematik jika memakai kitab nasab yang dipakai oleh Kiai Imad dalam pembatalan. Di dalam Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili yang wafat 435, ini mohon maaf saya ke-crop ya, di Auladul Hasan bin Husain Al-Asghar, semua nama yang disebutkan orang tadi Ibn Muqri di dalam Al-Mu'jam itu kira-kira nama siapa yang tidak ada? Atas, oke. Taruhlah ini menurut Musajar dari Al-Muqibun ini disebut yang Hasan Atikah. Hasan Atikah punya anak namanya Abdullah, kan gitu. Tata cara membaca nasabnya kan seperti itu. Nah, kedua nama ini problematik jika pakai itu Tahdzibul Ansab hanya nama Muhammad bin Hasan, anaknya dari Hasan Atikah itu cuma ada dua, yaitu Muhammad bin Hasan dan juga Husain bin Hasan. Orang yang sezaman dengannya, yang hidup mendapati masa hidupnya, orang yang kali pertama disebut sebagai Syarif, orang ini Al-Ubaidillah itu kan disebut sebagai Syekhus Syaraf karena menjadi tuannya para asyraf, karena pencatat awal ya yang paling lengkap dan kompleks. Kitab yang kita akses cuma satu, yaitu Tahdzibul Ansab. Tahdzibul Ansab ini diakui sebagai mukhtasar. Ada yang tidak mengakui kitab Tahdzibul Ansab sebagai mukhtasar dan kitab nasab yang syamil, sehingga ketika tidak ada di situ maka nasabnya batal. Ada orang yang sezaman dengan Al-Ubaidillah yang nasabnya itu udah pasti dia tahu, tapi ternyata tidak dicatat juga. Nah, muqabalah selanjutnya adalah dalam Al-Umari, Al-Majdi berarti Al-Umari tahun 490 beliau wafat, cuman satu anaknya yang bernama Abdullah. Oke, lolos. Hasan yang Muhammad tadi lolos. Nama ini lolos untuk Abdullah. Hasan Husain tadi lolos. Nah, coba kita bandingkan dengan kitab yang problematik yang berjudul Asy-Syajarah Al-Barakah. Nah, ini yang saya maksud tadi tuh pengen ngasih contoh redaksi yang hasr khobar muqaddam falahu minal muqibin, kayak gitu ya. Ini untuk Karozi, kalau benar Asy-Syajarah Al-Barakah itu memang ditulis olehnya, berarti kan sekitar tahun 606. Ini masa yang cukup pendek untuk mengetahui orang pertama dari kalangan Husainiyin yang disebut sebagai asyraf awal-awal. Wa amal Hasan bin Husain Al-Asghar al-ma'ruf bitika fa'aqibuhu min rajulin wahidin wa huwa Muhammad. Apa yang bisa diambil dari sini? Minimal kita bisa tahu semua kitab nasab itu tidak bisa dipakai sebagai parameter seperti Dukcapil sekarang. Kita nggak bisa berharap banyak terhadap bukti material yang ada di masa lalu. Ketika dua kitab, taruhlah 3 kitab yang menjadi pembatalnya kan cuma ini tok kan, Asy-Syajarah Al-Barakah. Ini pun bertentangan dengan 2 kitab sebelumnya. Tahdzibul Ansab menyebutkan anaknya 2. Terus Al-Majdi menyebutkan anaknya tadi berapa ya? Al-Majdi itu menyebutkan anaknya, ini Al-Majdi. Minimal Abdullah udah kecatat. Nah,
Ketika dibenturkan dengan Asy-Syajarah Barokah, kenapa disebut satu? Informasi dari mana? Muhammad informan dari mana? Al-Majdi katanya dia baca kitab ini. Kalaulah memang ingkirat, kenapa yang ditulis yang Hasan bin Husain al-Asqar? Bukankah ada Yahya yang hidup atau minimal wafat sekitar tahun 381? Ketika Ibn Muqrib mengatakan hadatsana Abu Muhammad Asy-Syarif al-Alawi walam taro ainaya, berarti kan dia tahaqquq kok kan? Berarti kan sezaman minimal. Ada orang yang kemungkinan hidup sebelum 381. Dua ulama nasab yang sezaman dengannya yang hidup 100 tahun kemudian tidak mencatat. Jidnya maksudnya. Dianya nggak kecatat juga. Bahkan ulama yang kalau memang ini diklaim oleh Fakhruddin Ar-Razi tahun 606, kenapa informasinya makin cuma satu gitu. Nah itu bukti kalau semua kitab nasab itu ya nggak ihato, nggak syamil, nggak jamek manek seperti ta'rif gitu. Nah ada satu hal yang pengen saya tunjukkan, yaitu naskahnya Asy-Syajarah Al-Barokah konon diklaim sebagai ditulis oleh Muhammad bin Umar Ar-Razi. Itu kata Wahid bin Samsuddin, ada redaksi di halaman terakhir itu dia menukil ulang dari catatan Muhammad bin Umar Ar-Razi. Makanya dia klaim ini kan Fakhruddin Ar-Razi. Ini bisa kelihatan ya. Semoga kelihatan yang ada di YouTube. Ini naskah Asy-Syajarah Barokah yang dimiliki oleh Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi. Naskah Asy-Syajarah Barokah yang saya tujukan pertama ini adalah halaman kedua. Coba saya bacakan. Naqaltu min khatti Sayyid Jamaluddin Ahmad ibn Inabah Al-Husaini pada tahun 926 wa ana Al-Fakir Ibrahim bin Qasim Al-Amin. Ada satu naskah pembanding dari Asy-Syajarah Al-Barokah yang tidak dimiliki oleh Sayyid Mahdi Ar-Rajai, yang disimpan di Sultan Ahmad Salis. Ini sekaligus bukti kalau Kiai Imad itu ya tidak pernah melakukan penelitian lapangannya. Sudah tidak ada Sultan Ahmad Salis sudah tidak ada. Itu nama masjid yang dimiliki oleh seorang raja. Jika menyebutkan ini maktabahnya, maktabah di mana? Maktabahnya Topkaph Khutufanesi. Sudah tidak ada lagi namanya Sultan Ahmad Salis. Itu nama koleksi. Nomor indeks 26 berapa tadi? 2677 yang dituliskan oleh Syed Mahdi Roja itu 40 tahun yang lalu. Sekarang naskah itu memang ada dan ada di Topkaph Khutufanesi. Tidak ada di Sultan Ahmad Salis. Bahkan ada orang dia sendiri ngomong di Rumah Irama, katanya kitabnya ada Bang Haji, dijaga dengan baik. Bohong dia nggak pernah lihat itu. Saya yang pernah kesana dan ngelihat tidak ada di Sultan Ahmad Salis. Adanya cuma ada di perpustakaan Topkapi nyebutnya, Topkapi teksnya. Nah, perhatikan baik-baik. Ibrahim bin Mansur mengatakan kalau Ibrahim bin Qasim Al-Amin, orang yang menulis ulang naskah ini, menisbatkan kitab ini kepada Ibn Inabah yang wafat tahun 828. Kira-kira adakah orang yang seharusnya Pak Manakhim ya bahas ini gitu, naskah diadu naskah. Ada naskah yang disimpan oleh Syed Mahdi Rojai di Iran, disimpan di Maktabah Al-Marashi. Diklaim ini milik Wahid bin Samsuddin yang menulis ulang dari Asy-Syajarah dari Fakhruddin Ar-Razi. Satu naskah nih yang ada di Saudi nih yang disimpan oleh orang yang masih hidup, ini menulis ulang dari khotnya atau tulisan tangan dari Ibn Inabah yang wafat tahun 828. Manakah yang paling benar? Saya tidak akan menjawab itu karena jawabannya nanti ada di buku. Minimal ini menjadi tantangan bagi orang yang diklaim sebagai ahli filologi. Pernahkah bicara soal naskah seperti ini? Saya jamin nggak pernah ada. Saya udah ngecek itu di beberapa podcastnya. Ketemu dengan Heri Pras juga nggak pernah bicara tentang naskah. Ketemu Rumah Irama juga langsung iya. Ya dimulai dari Al-Barqah Al-Musyiko. Mari saya tunjukkan halaman berikutnya yang memperkuat bahwa naskah ini memang kemungkinan besar menurut Ibrahim bin Mansur itu ditulis oleh Ibn Nabah, karena halaman paling akhir bentuk dan tulisannya atau redaksinya itu sama mirip dengan Umdatut Thalib yang ditulis sekitar tahun 818 Hijriah. Nanti saya share lah kalau ini. Nah, oke. Kira-kira ada nggak sih naskah sezaman atau minimal ada nggak sih sanadnya? Mereka kan minta tentang sanad. Dikiranya kan hadis, mau riwayat tentang nasab itu kan ya diriwayatkan dari orang tua ke anak dan seterusnya. Mereka menaikkan taruhan bahwa buktinya itu harus eksternal. Ada orang yang namanya Mutawakkil Allah yang mendapatkan ijazah nasab sekitar tahun 606 dari Umar Ali bin Mas'ud At-Tibai, itu mendapatkan ijazah dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Sering kali saya dengar ada orang ini kan namanya atau Kiai Imad ya, namanya Bajadid. Setelah saya konfirmasi ke Amjad Duftim dan juga Aiman Habsyi, bin Jadid itu nggak bisa dibaca dengan Bajadid. Itu nama kabilah yang seperti bin Hafid, bin Yahya, bin Syekh Abu Bakar, nyebutnya bin Jadid aja. Makanya penamaannya dia itu Abul Hasan Ali bin Jadid, nggak ada Bajadid.
gitu. Orang ini adalah terkonfirmasi sebagai muridnya Abdul Hasan Ali bin Jadid. Saya akan menjawab kenapa ini bisa disebut cangkokan atau mungkin mengajukan pertanyaan. Orang ini adalah yang digugat, yang katanya itu kan mencangkokkan nasabnya kepada Ubaidillah lewat naskah Al-Janadi. Ini lebih tua dari Al-Janadi karena Al-Janadi wafat 732. Kitab itu ditulis sekitar tahun 724. Sementara ini orang hidup sezaman dengan Ali bin Jadid yang silsilahnya ditulis melalui Abdullah dan Ubaidillah. Ada tanda merah di situ, itu silsilahnya kan Abdullah, terus Ubaidillah, sorry. Terus ada kayak semacam tanda kecil yang di samping kirinya itu disebutkan mungkin ala shawab atau mungkin al mulaqab kayak gitu, penandaan kayak mustadraknya ya, susulan Abdullah di sini, nama lainnya adalah Ubaidillah gitu. Oke, saya lanjutkan untuk memperkuat bahwa ada sebuah musnad yang ditulis oleh Abdul Hasan Ali bin Jadid, yaitu ijazah yang diturunkan oleh Umar bin Ali Atibai sekitar tahun 606. Lihat redaksinya, ada di sini Muzaffaruddin Umar bin Ali Atibai biriwayatihi lahu anil muallif. Kitab Arbaun diriwayatkan seorang sampai Umar bin Ali Atibai dari muallif dari kitab Arbaun itu yang silsilahnya yaitu Asy-Syarif Al-Hafidz Abdul Hasan Ali bin Muhammad al-Anqal Ubaidillah. Oke, kita perkuat lagi. Naqaltu hadzan nisbah min Khatib bin Jadid. Saya menulis ulang silsilah ini dari orangnya langsung. Oke, siapa Ali bin Jadid ini? Mari kita bicara tentang naskah. Oke, clear. Ada orang yang mengklaim kalau Al-Janadi itu memiliki silsilah problematik tentang Abdul Hasan Ali bin Jadid. Saya yakin dia nggak pernah buka naskah ini. Dia cuman dia cuman apa ya nyebutnya? Ada Al-Aqwa itu memberikan footnote bahwa naskah silsilah Abdul Hasan Ali bin Jadid ada yang di dalam kurung. Menurut manuskrip Paris, nama ini tidak ada. Itu. Jadi dia berkesimpulan kalau Abdullah itu sebenarnya nggak ada di manuskrip Paris. 3 naskah saya punya Abdullah ada, manuskrip tahun 820 Hijriah itu ada. Terus manuskrip 1051 dari As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk ada nama Abdullah di sana. Meskipun ada pemotongan silsilah 3-4 nama tidak ditulis. Kayaknya ini juga nggak pernah ditemukan bahwa naskah pada tahun 839 yang disalin di tahun itu menuliskan silsilah lengkapnya Abdul Hasan Ali bin Jadid sesuai dengan tahun 606 namanya ditulis atau silsilahnya sampai ke Ubaidillah. Orangnya sendiri yang menulis silsilahnya sampai Ubaidillah. Ada orang belakangan yang menuliskan silsilahnya tapi manuskripnya tidak ada yang langsung dari penulisnya. Itu ternyata sama persis seperti naskah tahun 839. Kedustaan pertama adalah ketika dia ngomong meneliti seteliti-telitinya, bahkan Bang Haji Robarama istighfar antum, katanya itu Bang Haji itu melakukan telaah manuskrip apa coba? Dia pernah punya manuskrip ini enggak? Saya jamin enggak punya. Atau mungkin punya, itu kan diberikan oleh temannya yang pernah kuliah di Agov. Ya, pernah temannya Habib Hanif itu. Saya belum pernah melihat dia membuka manuskrip seperti ini. Mungkin ini pun belum pernah dibuka. Ketika membuka, saya yakin tulisan dia tentang silsilah Jadid itu pertama ditulis Jadid bin Ahmad, terus yang kedua Jadid bin Abdullah. Semua naskah menyebutkan Abdullah, nggak ada yang kepotong langsung ke Ahmad. Kalau memang dia nggak tahu, berarti dia bodoh. Kalau dia memang sengaja, berarti ini dusta lah ya. Tinggal dia mau milih yang mana. Ini sekaligus tantangan untuk Pak Manakim Ali yang diklaim sama Bang Haji Rumah Irama. Istighfar lagi antum. Ketika ada orang mengatakan hakul yakin dari informasi satu orang yang mengklaim memakai studi historis padahal dia nggak pernah menelaah manuskrip dengan baik, beberapa telaahnya itu juga nggak baik juga. Apa yang bisa kita dapatkan istifadah macam apa dari Pak Manakim yang dia sendiri ngomong, saya pengen ngulang ini terus belum dia mengklarifikasi bahwa Wazir disebut keturunan Said Hasan coba gitu. Saya mau ketawa juga agak aneh, ngelus dari juga agak gimana. Ada satu naskah yang ini baru, tapi jangan bilang ini baru karena semua kitab yang antum miliki yang versi sekarang itu termasuk Tajibul Ansab itu pun baru disalin sekitar tahun 890-an Hijriah. Kalau ngomong ada manuskrip yang ditulis oleh penulis langsung, saya pengen lihat lebih tua mana dari milik saya, gitu maksud saya. Oke, saya tunjukkan untuk Musnad bin Umar. Ini ada orang namanya, inilah orang yang bapaknya Sa'duddin Az-Zufari itu adalah orang yang membocorkan informasi tentang Mi'raj 70 kali itu loh. Padahal kan yang diceritakan itu kan ya 7 kali, wakilah 70 kali gitu. Namanya kan Sa'duddin bin Ali Az-Zufari. Sampai sekarang masih di Holi di Oman, di Zofar, di Kesultanan Zofar itu. Dia punya anak namanya Umar Al-Abid. Ini ditulis sekitar tahun 637. Salinan. Nanti bisa dicari di buku itu. Nah,
Kira-kira yang namanya Ali bin Jadid tadi itu punya hubungan historis atau pernah tahaqquq liqa atau tidak? Dari hadisnya Sa'duddin Az-Zufari, anaknya Umar bin Sa'ad Az-Zufari, di situ kan udah ada informasi sedikit. Hadatsana Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Alawi, hadatsana Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid Al-Alawi. Yang tidak lain itu kan sepupunya. Clear ya? Oke. Kita coba pencakokan itu ada di mana? Saya agak sulit mencari suatu hal yang tidak ada. Itu bahkan kata pencangkokan ketika dia berusaha pencangkokan itu pun ada, dia kesulitan jempalikan. Makanya saya tuh selalu ngomong kalau mau membatalkan nasab orang kan dicari celahnya dulu. Sementara semua catatan tentang Ba'alawi itu seperti apa ya, kerumunan yang berbaris gitu ya, seperti kumpulan orang-orang yang berbaris. Semua informasinya itu tertib. Ketika masing-masing tobaqoh dicari, ada keserusan mencari, ternyata masing-masing tobaqoh itu dengan ulama yang berbeda itu nggak ada yang bertentangan, nggak ada ta'arudnya. Seperti Al-Khatib ketika ini kayaknya belum pernah saya unggah juga. Al-Khatib itu kan pernah menulis selain Al-Jurr Syafaf, Miqdul Baruhin. Oke, silsilahnya Abul Hasan Ali bin Jadid itu ditulis sampai ke Abdullah bin Ahmad bin Isa. Clear? Ditulis oleh orangnya langsung. Nah, orang belakangan ada yang menulis silsilah yang nasabnya itu sampai ke Abdullah bin Ahmad bin Isa. Orang yang sama yang ditulis oleh Ali bin Jadid, silsilahnya sampai ke Abdullah dan Ubaidillah. Abdurrahman Al-Khatib, silsilahnya menulis seseorang bisa masuk ya? Nggak bisa masuk. Asy-Syekhul Kabir Al-Wali Asy-Syekhir Ubaidillah, nulis langsung Ubaidillah. Ibn Syekh As-Saleh Ahmad Al-Wali Al-Masyhur Ila Anqal Ahmad bin Isa dan seterusnya. Kitab itu diproduksi setelah Ajurus Syafaf. Oke, kita next ke Ajurus Syafaf, dan naskah ini juga saya yakin tidak akan dimiliki oleh para pembatal Ba'alawi ya. Mungkin yang versi yang dulu sempat saya sebarkan versi versi 40 tahun yang lalu. Nah, mereka kan mengira kalau naskah ini itu kan naskah yang problematik, ditulis oleh orang yang majhul. Ya kalau Anda nggak tahu jangan majhul-majhulin orang gitu. Orang ini ditulis sebagai mu'arikhul Yaman As-Siqah. Bahkan Mbah Makromah yang hidup 15 setelah pemilik kitab ini wafat sekitar 15 tahun kemudian, Mbah Makromah itu kan hidup. Itu orang yang paling dekat yang bisa memverifikasi orang ini bisa dipercaya atau tidak. Salah satu kitab yang dia pakai sebagai rujukan, salah duanya Al-Barqa Al-Musyiqah, terus yang kedua ada Ajurus Syafaf yang ini. Ini ditulis sekitar tahun 1278, sekitar 200 tahun yang lalu. Nah, silsilahnya dari orang yang berbeda, dari nasab orang yang berbeda, ditulis oleh orang yang sama, yang ditulis tahun 820, otomatis nih Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran masih balita 2 tahun, masih menyusui mungkin ya. Tidak mungkin dia mendapatkan informasi nama Ubaidillah dari anak yang masih menyusui umurnya 2 tahun. Naskah ini valid, naskah ini solid, semua argumentasinya kokoh. Di sini sudah menuliskan silsilah dari Ali Khalil Qasam sampai Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Lantas pertanyaannya, ketika sampai sekarang saya masih mendengar dimulai dari Al-Barqa Musyiqah, dan bisa jadi naskahnya akan lebih banyak dari ini. Gimana mengklarifikasinya? Apakah mau taslim? Jika taslim, apakah mau menarik omongan? Jika mau menarik omongan, bagaimana cara kafaratnya, dosa-dosa fitnahnya? Gitu. Kiranya cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Jadi saya pengen bertanya dulu sebenarnya sebelum Saudara Hanif, saya pengen bertanya. Ibnu Muqri tadi yang disampaikan oleh Abu Muhammad Syarif Al-Alawi. Abu Muhammad Syarif Al-Alawi lam tara ainaya. Ibnu Muqri itu pada abad ke-5. 381. Abad ke-4. Lalu kemudian dikatakan kok gak kelihatan? Baik. Kata Alawi di sini itu nisbahnya ke Alwi atau ke Ali? Imam Ali bin Imam Ali bin Abi Thalib. Ini sorry. Oke. Ini dia. Ini sekaligus promo. Saya bikin konten di Pamenjang Ngantor untuk bantah Pak Manahim Ali tentang Syarif dan Sayyid. Salah satu setelah menjelajah 2 bulan lebih itu saya dapat dari kalangan Husainiyin yang disebut sebagai Syarif pertama adalah ini orang, Imam Yahya. Baik, tapi Alawi ini disebahkan kepada Sayyidina Ali. Betul. Bukan kepada Alwi. Bukan. Ini sekadar contoh ketika ada naskah yang bukan kitab nasab dari ulama hadis menemui orang itu, dia tahu kalau dia Syarif dan juga Al-Alawi. Ternyata di kitab nasab tidak ditulis. Baik. Gitu. Baik. Lalu kemudian Jadid sendiri ini adalah anak Ubaidillah. Cucu ya. Cucu berarti cucu ke-8 atau ke-9. Oh, baik. Jadi bukan kemudian dia anak dari Ahmad. Aduh. Gini,
Mahalun nizanya itu kan Mahal niza. Abdullah atau Ubaidillah itu dimulai dari kapan? Dikenal sejak kapan? Ternyata dari keturunannya udah menebut sekitar tahun 606, yaitu dari Ali bin Jadid, Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Siap. Oke, kita bicara tentang Ubaidillah dulu dan Abdullah, problematik atau enggak? Seperti yang saya sebutkan di pagi tadi, saya adalah contoh yang paling tepat dari Ramli menjadi Rumel, itu kan contoh yang tidak begitu kontroversi. Apakah saya kelak 100 tahun kemudian cuma dikenal sebagai itu? Ya mungkin ada yang nulis Al-Mulaqab bi Rumel Abbas mungkin. Apakah lewat naskah tulisan itu nama saya atau saya disebut sebagai sosok yang historis? Ini banyak orang yang tidak mengerti bagaimana ilmu sejarah itu bekerja ya gitu. Maksud saya ketika orang itu berusaha mencari dokumen-dokumen, kita tidak lagi bicara tentang historiografi. Kita bicara tentang kebenaran dokumen. Kebenaran itu harus ada kebenaran itu bisa dikatakan benar jika ada catatannya. Kata siapa? Tidak ada satupun sarjanawan Barat Timur Indonesia yang sepicik itu melihat historiografi. Permasalahannya bukan ada di sana. Ketika kita bicara tentang sumber sezaman dan juga sumber yang tidak sezaman atau sumber primer dan juga sekunder, dari segi waktu sumber itu kan bisa yang muasir dengan peristiwa itu terjadi. Ini bicara tentang nilai historis dari sebuah cerita. Makin mendekati, makin bagus, makin bernilai. Tapi berlomba-lomba mencari sumber historis atau yang sumber zaman, ya berarti dia tipikal orang yang nggak tahu bagaimana ilmu sejarah itu bekerja. Jika pertanyaan itu ditanggi mana bukti zamannya kepada ilmu nasab, ya itu udah pertanyaan yang keliru. Seperti mengajukan pertanyaan, mungkinkah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa diangkat sendiri itu? Ya seperti logika omnipoten paradoksal gitu. Pertanyaan itu tidak akan relevan bagi ilmu nasab. Jika menanyakan syuhra wastifado di masa sekarang, konyol. Imam Ubaidillah itu wafat tahun berapa? Kita tahun berapa? Ngelacak itu butuh effort, ngelacak itu pun butuh ekspansi, ngelacak itu butuh desklasifikasi naskah yang sangat banyak. Sekadar contoh, di Turki itu kan ada sekitar 2 juta naskah lebih, tapi yang bentuknya PDF itu tidak sampai 500 ribuan. Berarti kan ada sekitar 1.500 naskah yang belum didesklasifikasi, belum diunggah. Dia pun tahu namanya Syajarah Barokah itu kan baru sekarang gitu, baru 2-3 tahun yang lalu. Sementara muhakiknya sendiri itu sejak awal itu ya kaget. Aku pun kaget. Fakhruddin Ar-Razi ternyata ya punya kitab judulnya ini. Itu kenapa Said Mahdi Rojai tetap menulis itu intisaban masykukan fi? Ya karena itulah seorang peneliti, dia akan bicara atas nama naskah. Meskipun dikasih disclaimer di awal bahwa kitab ini saya intisabkan bukan karena dasar validasi yang akurat, karena di naskah itu menyebutkan naskah ini ditulis oleh. Nanti pun kalau Ibrahim bin Mansur mentahqiq Syajarah Barokah dan diterbitkan dalam versi cetak, saya yakin itu ya muntasabnya, intisabnya kepada Ibn Nabah yang wafat tahun 828. Pertanyaannya, sanggupkah orang yang batal Mbak Alawi dengan Syajarah Barokah mempertahankan tesisnya tentang ini ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi? Kapan waktunya, tentukan tanggalnya, nanti biar Habib Hanif yang datang. Terima kasih Mas Rumel. Said Hanif, Saudara Hanif kemudian ingin bertanya, silakan. Mau Said, mau saudara bebas. Baik. Yang tadi Gus, coba yang At-Tibai Gus. At-Tibai. Ini ini yang dari Mutawakil, sanadnya yang atas itu kan Ali bin Mas'ud At-Tibai. Ali bin Mas'ud At-Tibai. Ini makhtutahnya di mana nih Gus? Maktutnya ada di Yaman. Mungkin mic-nya untuk bisa ya. Maktutnya ada di Yaman. Di Oh, Yaman. ini juga ada salinannya, ada di Berlin dan juga di Belanda ada. Jadi kalau nyari di Google nggak bakal ketemu ini Gus ya. Insya Allah. Nggak bakal ketemu. Di Yaman ini. Kalau yang ini pernah diunggah oleh teman antum. Oh iya, Itu pernah ini. Oman, dari Oman itu di Dari buku Oman juga Izharul unggah, Haqiqah. Betul. Ya, kalau ini Umar bin Ali, beda orang ya, Umar bin Ali sama satu lagi Sama-sama Gus? satu warga ya, Atibain sama. Ini namanya Umar bin Ali Atibai. Muzaffaruddin Umar, panggilannya Muzaffaruddin. Dan nama ini adalah orang yang ditulis sebagai muridnya Ali bin Jadid dalam As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Salah satu muridnya dari Ali bin Jadid itu kan Hasan bin Rashid Al-Hadrami. Naskah Sunan Tirmizi yang bisa dilihat nanti itu di bukunya Habib itu. Naskahnya At-Tirmizi itu kan ditulis oleh Hasan bin Rashid Al-Hadrami. Buku antum juga dia itu Gus. Bukan ada dua. Seangkatan dengan ini orang yang Atibai ini. Dia ada 2 orang yang menjadi murid orang yang taruhlah nasabnya itu masykuk. Ada 2 orang muhaddisin yang menjadi muridnya yang mensahihkan nasab gurunya. Apakah ini sebagai bentuk kan nggak enak gurunya ya, berarti Anda merendahkan muhaddisin, itu nggak sikoh berarti. Padahal Ali bin Jadid itu dikenal Imam Syakhawi atau Tabaqatul Khawas sebagai la nazirolah fil hadis,
Artinya satu-satunya orang yang cukup pilih ada tanding. tazkiyah dari Imam dari Syakhawi. Banyak ulama setelah Ali bin Jadid yang menyebutkan Ali bin Jadid adalah seorang muhaddisin yang pilih tanding di masanya. Apakah dia nggak sikoh karena menyebutkan silsilahnya keliru? Apa buktinya? Karena pada dasarnya kan gini Habib, ilmu pengetahuan itu didasarkan pada sebab apa ya nyebutnya? Kita tidak bisa memvonis sesuatu berdasarkan korelasi. Ilmu pengetahuan itu berdasarkan kausalitas. Pencangkokan itu bisa ditanyakan, pencangkokannya kapan, siapa pelakunya, di mana mencangkok, terus apa yang dicangkok, siapa yang dicangkok. Kalau sifatnya cocok logi itu seperti yang dibangun oleh Kiai Imad, yang mencangkokkan karena ini temannya itu, ini temannya Mbak Alawi, misalnya sama Mbak Alawi, itu korelatif. Seperti menyebut ketika saya bersin hujan langsung turun, oh karena saya bersin hujan turun, itu disebut ilmiah pun enggak. Kausalitas itu ya kausalitas sebab akibat, harus tahu bukti evidence base-nya. Sementara sampai sekarang penyebutan cangkok itu cuma agitasi doang gitu, padahal dia nggak pernah membuktikan pencangkoknya siapa. Ali bin Abi Bakar Sakran ada sekali lebih tua. Kitab itu pun ditahqiq oleh orang non Ba'alawi, diterbitkan oleh perusahaan non Ba'alawi, disebarkan oleh perusahaan non Ba'alawi, ditulis oleh non Ba'alawi juga. Apa alasannya? Sampai sekarang saya belum mendengar islah atau taslim dari mereka. Nah, terus yang naskah ini Gus, ini 606 itu wafatnya Gus ya? Penulisannya, ijazahnya. Jadi Muzaffaruddin itu mendapat kitab ini di tahun 606 Hijriah, sama seperti yang ini kan sekitar tahun 606 Hijriah. Itu kan ada tahunnya. Tahun ijazahnya Gus ya? Yang bawahnya tahun ijazahnya 606. Qiraatan alaih sanah 606 itu. Kalau yang Muzaffaruddin naskahnya di mana Gus? Ya. Yang Muzaffaruddin naskahnya di mana? Ada dua, Al-Makhzumi, ada Umar bin Ali Az-Zailai, ada di Taif, terus disimpan juga sama Al-Fakhriyah, Bib Ahmad bin Cindan. Yang Muzaffaruddin itu. Betul. Naskahnya ajib. Di Google nggak ada lagi berarti Gus ya? Model Bib. Pertanyaan saya berarti kalau tadi kita udah jelas syarat kitab sezaman itu udah gugur menurut perspektif Betul. ilmu nasab. Saya Syarat mutlak wajib kitab sezaman. Ini bukan untuk mengisbat, ini murajih. Makanya yang tadi ini cuma pola kita isbat itu dari kutubul ansab. Betul, Tapi ini membuktikan kutubul ansab itu valid. Betul. Walaupun walaupun jaraknya jauh. Nah, andai dengan asumsi Syajarah Mubarakah itu punya Ar-Razi, dan dengan asumsi juga bahwasannya di situ ada hasar. Kalau pakai teorinya Haji Maduddin berarti tetap kejawab dong ini. Sangat kejawab berarti Ya, kan dia minta yang lebih tua. Lebih tua. Jika memang itu benar ditulis oleh Ibn Inabah, ya sangat. Apalagi gitu. Apalagi. Tinggal nanti beliau bisa menjawab, dan saya tuh berharap jawabannya itu iftirat tuh, itu udah asumsi atas sebuah kesalahan. Tetap masih terjawab. Jawab boleh menjawab, tapi paling tidak itu jawaban yang jangan aneh. Nanti coba kita buktikan besok itu apakah Robito Alawiyah menggelar diskusi nasab tapi dalilnya lucu di Aramianu Banten, ataukah tulisan konyol yang lain. Itu bukan jawaban. Itu bukan seperti itu seorang beradab bicara dengan lawan bicaranya lah ya. Itu aja Gus yang mau ana pastikan. Baik, terima kasih.